Halo semua, kembali lagi dengan saya Andika, masih dalam pembahasan kita mengenai JavaScript Array dengan menggunakan TypeScript. Nah, pada pembahasan kita kali ini, kita akan membahas sebuah fungsi yang bernama shift. Nah, shift ini apa? Jadi shift ini digunakan untuk mengeluarkan data pertama dari sebuah array. Dan kemudian ketika kita menggunakan fungsi shift ini, itu akan mengubah isi dari array yang di-shift. Kemudian data yang di-shift itu bisa dimasukkan ke dalam sebuah variabel. Jadi ini hampir mirip seperti fungsi pop yang sudah pernah kita bahas. Nah, bedanya kalau fungsi pop itu untuk mengeluarkan data terakhir. Nah, kalau fungsi shift ini digunakan untuk mengeluarkan data pertama. Nah, langsung saja kita coba di sini. Kita gunakan pada array angka ARR. Kemudian kita shift seperti ini. Ya, kira-kira penggunanya seperti ini. Nah, kita coba tampilkan data sebelum kita lakukan fungsi shift di sini ya. Console.log angka ARR, kemudian kita shift, kemudian kita konsol lagi angka ARR setelah kita lakukan shift. Seperti ini, kita save, kita lihat hasilnya. Ya, seperti ini. Jadi yang pertama ada angka 0 di depan, sekarang setelah di shift, angka 0 sudah hilang. Seperti itu. Dan ini juga bisa kita lakukan berkali-kali ya. Jadi misal kita shift 2 kali. Seperti ini, kita save, kita lihat hasilnya. Nah, sekarang angka 0 dan 1 hilang karena 2 kali kita shift. Seperti itu. Nah, fungsi shift ini juga kita bisa masukkan ke dalam sebuah variabel. Nah, misal di sini kita masukkan ke angka pertama seperti ini sama dengan. Nah, kita bisa tampilkan. Nah, sebelumnya ini kita bisa komen dulu. Jadi kita lakukan shift 1 kali saja. Nah, ini kita tampilkan angka yang di shift. Misal seperti ini, angka pertama. Nah, kita save. Kita tunggu. Nah, ini angka yang di shift adalah angka 0 yang pertama tadi. Seperti itu. Jadi dia bisa dimasukkan ke dalam sebuah variabel. Nah, variabelnya bisa kita gunakan sesuai kebutuhan. Nah, kemudian kita coba untuk melakukan di array kata dan array siswa. Kita langsung coba di sini. Nah, ini kita komen saja. Kita tampilkan dulu sebelum kita lakukan shift. Sebelum di shift, kata ARR, kemudian kita lakukan shift, kata ARR.shift, seperti ini. Dan kita masukkan ke dalam sebuah variabel, kata pertama misalkan. Kemudian kita tampilkan setelah di shift. Seperti ini. Nah, kita coba tampilkan juga kata yang di shift. Kata yang di shift. Seperti ini kata pertama. Oke, kita save. Kita lihat hasilnya. Nah, ini ya. Pertama, sebelum di shift ada aku, dia, mereka, kami. Nah, kemudian setelah di shift, tinggal dia, mereka, dan kami. Kata aku sudah hilang dan dia masuk ke dalam variabel kata pertama yang kita tampilkan di sini. Seperti itu. Nah, kita coba sekarang menggunakan array objeknya. Ini kita komen saja. Kita tampilkan. Kita copy dari sini saja. Sebelum di shift, ini siswa ARR. Kemudian
Ini siswa pertama. Kita ambil dari siswa ARR yang kita shift. Kemudian kita tampilkan setelah di shift. Kemudian kita tampilkan siswa yang di shift. Nah, kita coba lihat hasilnya. Seperti ini. Jadi pertama ada Andika ya dengan ID 1. Kemudian setelah di shift, Andika hilang. Nah, itu masuk ke dalam variabel siswa pertama yang kemudian kita tampilkan di sini. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi kesimpulannya, shift ini hampir sama seperti fungsi pop yang sudah pernah kita bahas. Dia bisa mengeluarkan data dari dalam array, tapi di data yang pertama. Kalau pop itu di data terakhir, kalau shift di data pertama. Ini bisa digunakan di semua jenis array. Seperti itu. Nah, mungkin ini yang bisa kita bahas dalam fungsi shift. Sampai jumpa di video selanjutnya.